masuk kepada materi, Bapak periksa kehadiran. Apakah kita hari ini masuk semua? Masuk semua. Tidak ada bohong ya? Oke, Bapak cek aja lah dulu ya. Angela? Angelina Daria? Inilah Priawati. Untuk yang selanjutnya, apakah kelas kita sudah dibersihkan atau ada jadwal pikir kelas? Sudah. Tadi pagi sudah ada pikir kelas belum? Sudah. Hari ini kita akan membahas masalah analisis peluang usaha. Nah, di situ ada Bapak menuliskan peluang usaha yang kecil-kecilan. Artinya sebenarnya secara tidak sadar di sekitaran kita, di lingkungan kita itu sebenarnya ada peluang usaha yang muncul. Namun peluang usaha yang muncul di sana harus kita analisis ya. Ini harus kita analisis. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menganalisisnya? Gitu kan? Sekarang kita lihat. Ya, jadi cara kita menganalisisnya ada yang disebut atau disingkat dengan SWOT. Yang pertama, apa dia? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang usaha, barang atau jasa dengan teliti. Kita menjelaskan peluang usaha itu apa. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan sumber peluang usaha, produk, barang atau jasa dengan teliti. Jadi sumbernya itu dari mana? Asalnya itu dari mana? Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri peluang usaha. Jadi Bapak hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, tahapannya yang pertama itu adalah stimulus, pemberian rangsangan. Jadi nanti Bapak akan menyajikan gambar ya sebagai suatu masalah yang harus kita diskusikan atau yang harus kita selesaikan. Kemudian setelah saya memberikan stimulus atau rangsangan ini, lalu kita identifikasi masalahnya apa. Tentunya kita harus mengamati gambar. Jadi aktivitasnya nanti di sini adalah kita mengamati gambar yang saya sajikan. Ya. Kemudian setelah kita identifikasi masalahnya, setelah kita amati, lalu kita mengumpulkan data. Apa yang dilakukan di situ? Jadi kalian akan mencari sumber, kalian akan menggali informasi. Dari mana kalian mendapatkan informasinya? Bisa melalui buku modul, bisa melalui buku paket, dan bisa melalui internet. Ya. Nah, setelah kalian nanti mengumpulkan data sebanyak mungkin, menggali informasi sebanyak mungkin, lalu nanti kalian olah apa yang dilakukan di situ. Jadi kalian akan mencatat ya hal-hal yang penting, hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi ke dalam buku catatan. Ya, hal-hal yang penting saja itu akan diringkas di sini. Kemudian setelah diringkas di buku catatan, nanti ada pembuktian. Apa yang kalian catat tadi nanti akan saya tanya. Ya, akan saya tanya secara lisan. Prosesnya bagaimana, kemudian peluang usahanya itu bagaimana, ada atau tidak. Ya. Yang terakhir itu adalah generalisasi. Jadi di sini nanti kita akan membuatkan kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan di sini nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi menyampaikan semua hasil diskusi. Oke, sebelum lebih lanjut, pada materi kita pertemuan sebelumnya, ada yang tahu materi kita membahas tentang apa? Iya, Pak. Oke, silahkan Bu ini. Pelajaran minggu lalu tentang sikap dan perilaku usaha dan wirausaha dan kewirausahaan. Oke, berarti pada pembelajaran sebelumnya itu kita telah membahas masalah sikap dan perilaku usaha. Di lingkungan sekitar Anda ingin ingat saja di lingkungan sekitar kalian, kemudian entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah kalian itu melihat di tepi jalan kepada saudara
kira-kira ada tidak apa namanya itu peluang usaha yang terjadi? Ada tidak? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada tidak peluang usaha di situ? Vitalius, gimana? Bisa? Bisa, ya silakan. Silakan. Diri kawan. Iya, berdiri, nggak masalah. Misalnya pada peluang usaha kerajinan tangan, usaha kerajinan tangan tidaklah membutuhkan modal yang besar dan bisnis ini bisa dijalankan dari rumah. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas, kita bisa membuat berbagai kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Apa manfaat yang kita peroleh mempelajari masalah analisis peluang usaha? Yang pertama, karena kalian itu adalah jurusan SMK, kalian SMK ini kan mengutamakan apa namanya itu artinya nanti kalian itu dapat menciptakan apa? Dunia usaha atau dunia kerja. Itu harapannya ketika apa namanya sekolah di SMK. Nah, bagaimana kalian menciptakannya itu? Otomatis kalian harus menganalisis. Setidaknya analisis itu menyangkut apa? Yang disebut dengan apa tadi? Analisis SWOT. Ya tidak? Ya, jadi nanti ini manfaatnya yang kita bisa ambil terkait dengan analisis SWOT. Jadi nanti karena kalian ini basicnya adalah SMK yang mampu menciptakan dunia usaha sendiri, paling tidak kalian memiliki pengalaman tentang analisis usaha. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini. Kita lihat. Oke. Yang pertama ini apa? Kerajinan tangan. Gambar yang kedua. Warung apa ini? Pintar. Jadi warung pintar ini ya seperti kedai. Jadi dia menjual apa ini? Bisa menjual minuman, kemudian segala snack, kue-kue gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ini ada mesin, ini ada manusianya. Apa gambar ketiga? Usaha kopi. Usaha kopi. Nah, silahkan sekarang kalian berdiskusi, ya. Nah, sekarang terlebih jauh silahkan kalian membentuk kelompok karena jumlah kalian ini 20 ya. 20. Jadi nanti satu kelompok itu kalian akan berjumlah 5 orang, gitu ya. Kalau bisa yang laki-lakinya dibagi per kelompoknya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan untuk kelompok dulu mejanya menjadi 4. Ya, silakan. Nah, sekarang materi yang akan kita diskusikan itu adalah ini. Yang pertama itu adalah kemampuan maknya. Ya, kemudian yang kedua adalah apa ini? Yang ketiga tangan. Yang keempat usaha fotokopi. Ya, karena ini topiknya masalahnya ada 4, kemudian kelompok kita juga ada 4. Jadi Bapak sesuaikan saja kelompok 1 membahas masalah ini. Bisa ya saya? Bisa. Yang kedua, kelompok 2 Jeniati membahas masalah ini. Bisa ya? Kelompok 3 sesuai dengan ini ya. Kelompok 4 Vitalius juga sesuai dengan ini. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi di kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Bisa ya? Oke, silakan. Ini kalian berdiskusi di sini. Bapak kasih kesempatan 10 menit. Bisa ya? Nah, setelah itu nanti setelah kalian berdiskusi di sini, lalu mencari informasi
sebanyak mungkin. Di mana kalian dapatnya? Di modul, kemudian buku paket, dan di internet. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit juga. Gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah kalian mengumpulkan, lalu nanti kalian mengolah data yang kalian catat di buku catatan. Itu juga 10 menit. Bisa dipahami ya? Kemudian nanti setelah kalian olah data, nanti ada pembuktian. Pembuktian nanti itu hanya 5 menit saja. Gitu ya. Yang terakhir tadi apa? Generalisasi atau presentasi. Itu nanti kita kasih waktu 30 menit. Karena nanti di situ setelah presentasi nanti kita ada tanya jawab, kemudian nanti kalian ada mengerjakan ke KPD dalam bentuk post-test. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Such a beautiful light when I still watch you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Sudah semua? Sudah. Baik, sebelum kita presentasi, Bapak akan selesai dulu untuk yang kelompok 1, kelompoknya si Elsa. Nah, dari permasalahan yang kalian yang kalian selesaikan itu, ada tidak kira-kira peluang usahanya? Ada Pak. Ada ya, silakan. Agak keras ya. Dikarenakan dengan rasanya yang gurih dan berbahan dasar daging sehingga banyak disukai oleh berbagai usia, dan juga dengan harganya yang tidak menguras kantong sehingga cocok untuk kaum pelajar, dan ini dapat menjadi peluang usaha. Akhirnya kita presentasi ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Nah, teknis presentasinya nanti yang berbicara itu adalah berdiri. Ya, berdiri, kemudian nanti temannya itu disapa dulu. Setelah itu dikenalkan kelompoknya kepada kelompok yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Islam. Sebelum presentasi hari ini, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yang bernama Elsa Tiara, ada Angela, Angelina Dadi Amtaria, Alan Marianus, dan Veronica Dewata. Oke, saya mulai. Yang lain didengarkan ya, nanti boleh bertanya dan boleh menanggapi. Ya, silakan. Pentol adalah salah satu makanan tradisional yang mirip dengan bakso. Ide awal untuk bisnis pentol bermula dari Ananda yang sekarang mengurusi bagian produksi. Analisis usaha pentol daging, ide bisnis yang tidak pernah lekang oleh waktu adalah pentol daging. Pentol sangat berbeda dengan cilok dikarenakan cilok memiliki permukaan yang lebih licin daripada pentol. Pentol memiliki permukaan yang lebih kasar seperti bakso daging. Bisnis rumahan yang menjanjikan hanya dengan modal di bawah 500.000 yang biasanya cocok untuk ibu rumah tangga. Untuk segi omset pastinya lumayan besar, apalagi peminatnya banyak. Saat bisnis pentol tidak hanya dilakukan di kaki lima, bahkan beberapa pengusaha sudah mulai berani memfransis usaha pentolnya. Memulai usaha jualan toko buah tidak boleh kita pandang sebelah mata saja. Seperti beberapa pedagang dapat menghasilkan puluhan bahkan ratusan ribu dalam waktunya. Sekian presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Marcella Susanti, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa yang menyebabkan usaha pentol kuah sangat potensial? Apa yang menyebabkan usaha kuah itu sangat potensial? Silakan. Seperti yang saya jelaskan pada Bapak tadi, yang menyebabkan usaha ini sangat potensial adalah dikarenakan dengan rasanya yang gurih dan berbahan dasar daging sehingga banyak disukai oleh berbagai usia, dan juga dengan harganya yang tidak menguras kantong sehingga cocok untuk kaum pelajar.
it's hard to get over such a beautiful light. When I step Sudah? Oke, baik, kita koreksi ya. Sekarang Bapak cek dulu sesuai dengan absennya. Angel, benar berapa? 4. Oke, baik. Kemudian Angelina Dalia 4. Oke. Kemudian Niawati 4. Oke, baik. Sebelum mengambil pelajaran kita hari ini, Bapak pengen merefleksi dulu. Kira-kira apa yang perlu dikoreksi dari proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan koreksi? Entah cara diskusinya, cara saya mengajarnya. Tidak ada? Bapak cross check dulu ya. Nah, ketika presentasi itu kalau bisa yang bertanya itu jangan hanya satu saja, ya. Paling tidak 3 bahkan 4. Ya, biar nanti kelihatan kelas itu aktif semua. Kemudian kalau yang bertanya itu jangan hanya itu saja. Yang menjawab itu juga jangan hanya itu saja. Ya, saling membantu dan berdiskusi. Kemudian kalau kita sudah menjawab, kita wajib menanyakan ulang kepada si penanya, apakah dia paham atau tidak, kemudian sudah puas atau tidak, gitu ya? Iya. Itu yang Bapak membuatkan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi terkait dengan materi kita hari ini itu adalah mengenai peluang usaha. Peluang itu sendiri adalah diartikan sebagai kesempatan. Ya. Nah, kesempatan yang seperti apa? Jadi kesempatan ketika kita mau mendirikan usaha, otomatis nanti kesempatan itu bisa berdasarkan dari apa? Bisa berdasarkan dari peristiwa, atau bisa berdasarkan dari momen, bisa berdasarkan dari hal-hal yang kita lihat, sehingga di situ nanti muncul yang namanya peluang usaha. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan analisis SWOT. Ya, silakan nanti di rumah kalian browsing, cari di internet, kemudian baca-baca di buku, di koran boleh juga, ya, terkait dengan analisis SWOT. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran kita tutup dengan doa dulu. Siapa yang doa?